Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Kalau kalian nggak punya tank karantina, kita punya. Ya nggak usah diragukan lah. Ada bapak ini yang handle ikan-ikannya sampai dia mau makan. Nih, ikan-ikannya udah nurut, nggak takut orang. Ya udahlah, kalian bisa datang ke sini. Selamat datang di Java Pet and Company. Sesuai dengan judulnya, kita mau membahas mengenai ikan-ikan di akuarium supaya dia bisa bertahan lama, nggak kena penyakit, dan nggak gampang mati. Ada beberapa langkah untuk membuat ikan itu tetap sehat, tetap hidup di akuarium kita. Salah satunya adalah kayaknya kita lebih enak kita pindah ke fish room ya. Kita bahas di fish room. Assalamualaikum. Yang pertama, kenali dulu karakter ikannya. Setelah kalian kenal dengan karakter ikannya, list ikan-ikan apa aja yang akan dipelihara di akuarium. Jadi kasih dulu urutannya ikan-ikan yang agresif, temperamennya itu nggak terlalu galak. Dari mulai ikan-ikan kecil sampai ke ikan-ikan yang terakhir itu yang lumayan preman. Yang preman-preman itu biasanya terakhir aja. Kenapa terakhir? Karena kebanyakan ikan dari akuarium, ikan-ikan laut ini sifatnya teritorial. Karena kalau di lautnya sendiri, kalau dia nggak bisa berlindung atau nggak punya tempat persembunyian, dia akan menjadi mangsanya predator-predator di alamnya. Cuman, maka dari itu dia punya sifat yang agresif. Biasanya teritori lah. Yang teritori. Jadi kalau misalnya dia udah tahu kelompoknya dia nggak akan menyerang, tapi kalau ada ikan baru yang masuk ke daerah dia, pasti dia akan serang. Jadi mengenali karakter-karakter ikan yang mau dipelihara itu sangat penting. Cari tahu sebanyak-banyaknya mengenai karakter ikan tersebut. Yang kedua, pastikan beli ikan itu dari toko-toko yang udah kalian percaya. Tentunya melalui proses karantina ikan yang baik. Ikan itu yang udah mau makan pelet, yang udah bebas dari parasit, ya di karantina artinya ikan itu udah buang semua lendir stresnya. Terus ikan itu juga udah melalui pastinya obat-obatan untuk buang parasitnya dulu nih, nggak ada yang kebawa. Jadi pastikan ikan sehat yang kalian beli. Biasanya kalau misalnya kita udah punya list ikan A, ikan B, ikan C, ternyata di pasaran belum ada ikan A-nya, adanya ikan B. Nah ini banyak yang ya udahlah B dulu masuk, biasanya seperti itu. Tapi giliran B udah masuk, kita akhirnya akan susah masukin ikan A. Karena ikan itu akan menyerang ikan A. Jadi akhirnya kita memaksakan ikan yang ada dulu, karena kita udah keburu nafsu. Terus giliran ada ikan A, ya baru kita masukin ikan A. Padahal di dalamnya udah ada ikan B yang notabene B ini udah galak. Lebih galak daripada ikan A gitu. Akhirnya kita memasukin ikan A ini selalu kesulitan dan biasanya mati-mati terus. Nah berikutnya mungkin saya panggil yang punya tempat ini ya. Saya pengen nanya-nanya bagaimana cara dia mengkarantina ikan-ikannya. Saya panggil dulu. Panggil yang punya tempat. Iya. Ini kan kita lagi ngomongin bagaimana ikan-ikan itu masuk ke akuarium kita, kalau bisa nggak banyak sakit atau mati. Bahkan kebanyakan kan mati nih ikan-ikannya. Nah, tadi gue bicara mengenai karantina ikan. Terus? Gue pengen nanya cara lu mengkarantina ikan itu seperti apa? Coba kasih tahu gue. Sejak ikan itu datang sampai ditaruh di sini dan ikan itu mau makan pelet, itu apa yang dilakuin sama lu? Biasanya sih kita itu kalau di sini misalnya datang ikan atau ada masuk ikan, biasanya kita itu yang dilakuin pas aklamasinya itu kita pakai
Yang dari produksi Sikem, Stress Guard Oke. sama si Paraguard. Oke, stress guard buat nurunin level stresnya. Ya. Karena pasti stres kan? Mm-mm. Oke, terus paraguard buat buang parasitnya. Iya betul. Oke, setelah itu Setelah itu ya kita aklamasi seperti dripping sistemnya. dripping ya. Iya, jadi Oke. biar ini apa samain si salinity di akuarium sama di kondisi airnya ikan biar sama. Oke. Sama suhu tuh ya. Iya. Oke. Ya kurang lebih sih begitu aja. Tapi kita di sini selain begitu di tempat karantina kita ini juga kita pakai itu apa Cooper ya, Sikem Cupramin. Oke, Cupramin. Ya. Biar nggak parasit juga. Iya, jadi OS ya? pas baru datang sama di sistem juga kita kasih obat juga. Oke. Makanya bisa kelihatan dari jenis-jenis ikan yang gampang white spot seperti Botana Japon ini, di Ya. hybrid Botana biru. Di sini sih hampir nggak ada sih kalau jenis-jenis white spot kayak gitu. Sombong kali dia. Apa-apa. Nggak ada. Oke. Terus. Ya di sini juga main ininya apa? Coopernya di level di 0,25 sampai maksimumnya 0,50. Terus Jangan terlalu banyak ya. Iya. Oke. Cooper itu jangan terlalu banyak soalnya dia bisa jadi obat, bisa juga jadi racun untuk ke ikan. Nah, terus Penting tuh. Nah, terus apa lagi? sekarang gini, cara lu ini kan di laut ikan ini kan nggak kenal pelet. Ya. Nah, cara lu untuk bisa memperkenalkan pelet ke mereka sampai dia mau makan pelet sampai bagus makannya, gimana caranya? Biasanya itu memang kalau ikan yang baru datang itu kan ya namanya kita dari nelayan kan dari laut langsung. Ya, pasti nggak mau makan lah. Iya, pasti. Pokoknya stres. Terus Yang penting itu ya paling 1-2 hari itu ya dibiarin aja dulu. puasa. Iya puasa. Puasa 1-2 hari sampai dia berak. Sampai dia berak, sampai dia udah adaptasi bagus di ini karantina. Ntar kita coba pasti dia gampang lebih makan. Karena wanginya itu ya. Iya. Pokoknya yang penting dia sehat dulu lah, stresnya hilang, stabil Oke. dulu. Itu lebih jauh lebih gampang makan ya. Oke. Kalau misalnya ikan baru datang, kita langsung kasih makan lah, ibaratnya percuma juga. Biasanya kalau di tempat karantina ini selain pelet apa yang dikasih? Selain apa pakai pelet, makanan hidup atau pakai sayuran atau apa? tergantung jenisnya. Jadi kalau memang jenis Botana bisa kita pakai sayuran. Kalau jenisnya Angel ya bisa pakai kayak rebon gitu loh. Rebun hidup apa rebun beku? Enggak, yang frozen. Oh, Kalau frozen. ada sih ya nggak apa-apa, yang hidup nggak Oke. apa-apa. Oke. Biasanya kayak gitu. Ya itu buat selingannya lah ya. Iya. Tapi rata-rata umumnya ya ikan-ikan angel sama botana mah mau makan pelet lah ya, gampang ya. Iya, gampang. Nah, terus kalau ikan-ikan yang kecil-kecil ini gimana? Ikan-ikan kecil, Iya. yang mulutnya kecil gitu. Yang mulutnya kecil. Apa langsung dikenalin pelet juga atau ini kan ada nih yang kecil-kecil nih kayak kakao. Tapi ya ini kan gampang banget. Ini Sebenarnya kalau antias. jenis kakao antias mata biru ini mah masih termasuk bisa makan pelet ya. Bisa. Iya. Perlu dipancing dulu nggak sama kayak entis tuh apa sih buat wangi-wangian bawang putih itu? Iya, kayak gitu bisa. Itu dikasih juga. Emang di sini Garlic, selalu ya? pakai itu sih. Jadi puasa dulu 1-2 hari. Nah, pas dikasih makan dikasih campuran itu. Yang 3 item itu. By the way, garlic itu buat nambahin imun sistemnya ikan tuh ya. Jadi nggak cuma ngerangsang wanginya buat dia mau makan, tapi garlicnya sendiri juga bikin daya tahan tubuhnya ikan tuh kuat. Iya. Jadi kita pakai juga tuh ya. Pakai. Garlic apa sih namanya? Garlic guard. Oh iya, garlic guard, vitality, sama Wih, banyak ya dipakai. entis. Iya 3. Sama entis. Oh, ada entis, ada garlic guard, ada apa tadi satu lagi? Vitality. Vitality. Iya, jadi itu yang buat dicampur sama Oke. makanannya. Oke, sama itu cara kita untuk mengkarantina ikan. Nah, kalau kalian udah punya akuarium, akan lebih gampang untuk cari ikan yang sudah lolos karantina lah. Paling nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya ikan itu udah anti stresnya udah ada, maksudnya udah dikasih anti stres, udah dikasih obat buat anti parasit, terus sudah dinaikin daya tahan si ikannya, akan lebih gampang untuk dipelihara. Jadi tapi lebih bagus lagi kalau misalnya emang punya akuarium karantina di rumah sendiri. Itu akan lebih gampang. Jadi kita bisa mantau, kita bisa
itu lebih fun lah menurut saya. Akhirnya kita kenal juga nih sama si karakter ikannya nih maunya makan apa. Akan lebih intens kita pelihara dia. Sebetulnya akan jauh lebih menyenangkan buat saya. Yang terakhir mungkin cara kita aklimasi ikannya sih, itu paling penting juga. Salah satu yang nggak kalah pentingnya, maksudnya saat ikan itu ditaruh di tempat karantina seperti ini kan artinya ini kan ada obat kan? Ada. Pakai koper kan? Iya. Pakai koper biar dia nggak bebas, nggak kena penyakit lagi gitu kan, bebas parasit. Cuman saat di rumah itu punya tank koral, koper itu kan nggak boleh buat koral. Koral itu akan stres lah ketemu koper. Jadi kita butuh tetap aklimasi untuk bikin air yang di koper ini jangan sampai masuk ke main tank kita yang ada koralnya. Kalau itu gimana caranya? Ya caranya sih kurang lebih sama. Jadi misalnya teman-teman semua beli ikan dari manapun, ya itu aklimasi suhu dulu sampai sama, terus kita buka, ditaruh di wadah, kasih aerasi. Misalnya punya obat buat parasit nggak apa-apa, sekalian taruh. Nah ya, terus di drip sampai sama, ya kurang lebih begitu sih, sama aja. Air yang dari sini jangan sampai masuk ke sana. Iya, kan itu kan sistemnya itu masuk, kan pelan-pelan ditambahin dari air akuarium. Ya. Nah ntar juga kan dia akan hilang tuh, kita buang. Ya. Oke. Ya intinya kita samain air akuarium kita dengan tank karantina, air yang ada di tank karantina. Intinya begitu kan? Nah, kalau dari saya juga tambahannya, kalau bisa ikan itu jangan sampai keluar dari air. Iya. Jadi dia tetap di dalam air. Mungkin kita cara ngambilnya pun nggak pakai saringan, kita ngambilnya kan pakai ini nih, pakai gayung kan, pakai wadah. Kita pakai gayung lah. Jangan sampai ikan itu keluar dari airnya gitu. Karena itu juga akan naikin stres level si ikan. Nah, kita pakai gayung. Kita pakai gayung ajaib nih. Jadi kita ambil ikan tuh sama ya nggak keluar lah, intinya nggak keluar dari si air. Kalau dari saya itu. Terus ada tambahan lagi nggak? Kira-kira biar ikan itu awet di dalam akuarium yang mau kita piara. Listing udah pasti. Kita list dulu nih, jangan ikan galak. Ikan-ikan yang gampang dulu, ikan-ikan yang ya pokoknya nggak galak lah. Terus udah gitu proses karantina. Terus udah gitu apalagi tadi? Saya udah lupa lagi. Saya lupa apa yang saya omongin tadi. Terus ikan yang udah mau makan. Iya, ikan yang udah mau makan itu yang memperlama umurnya dia. Terus ada lagi nggak? Kira-kira mau ditambahin apa lagi? Ya biasanya sih yang paling besar sih itu. Karantina sama aklimasi ya. Iya, sama itu tuh list tuh penting tuh. Ya list, makanya tadi nomor 1 tuh. Soalnya list ikan sehat juga masuk, di dalamnya ada yang agresif kan, itu juga bisa bikin stres. Ya. Sama bertahap sih. Mungkin yang terakhir bertahap lah. Tapi emang ikan itu bagusnya mah iya, pelan-pelan aja sih. Pelan-pelan. Jadi bertahap. Misalnya kita udah punya satu ekosistem di rumah, satu akuarium kayak gini. Kalau kita cycling, biasanya kan cycling 1 bulan nih. Kita cycling 1 bulan, terus kita udah selesai lah. Anggap aja cycling udah 1 bulan. Terus biasanya kan kita udah nafsu nih, pengen masukin ikan. Jadi semuanya kita masukin, apapun ikan yang ada, kita masukin jadi satu. Itu juga nggak bener. Jadi baiknya tetap bertahap, 1 ekor, 2 ekor dulu, nanti tungguin sekitar 1-2 minggu udah enak ikannya, baru tambahin ke list yang berikutnya ikan apa yang nomor 3, nomor 4, begitu seterusnya. Kayaknya akan jauh lebih aman. Lebih aman. Kalau kalian nggak punya tank karantina, kita punya. Jadi kalau kalian, ya nggak usah diragukan lah. Ada bapak ini yang handle ikan-ikannya sampai dia mau makan. Nih, ikan-ikannya udah ngurut, nggak takut orang. Ya udahlah, kalian bisa datang ke sini, cari bapak ini, cari bapak Supan. Ikan apa yang siap buat ditaruh di akuarium kalian? Kita bisa karantinain. Ya udah, paling itu aja videonya kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Mudah-mudahan membantu. Bye. Whip up my appetite.
time. Don't leave me here.